Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Masih bersama dengan saya Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Bimbingan siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan mempersiapkan masa depan. Apabila kalian ingin mengetahui seperti apa bimbingan belajar Klinik Jenius, mencari infonya, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di layar 0852 2056 1626. Atau bisa melihat pada akun media sosial kami di Instagram Klinik Jenius Bimbel dan TikTok Klinik Jenius. Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional. Ya, pertidaksamaan rasional yang sudah kita bahas sebelumnya konsepnya pada video sebelumnya. Tapi pada video sebelumnya kita membahas konsepnya, cara kerjanya, dan contoh soalnya pertidaksamaan rasional linier, jadi nggak ada bentuk kuadrat. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai pertidaksamaan rasional kuadrat. Kira-kira seperti apa? Oke, nah kita akan mulai. Oke, nah jadi begini. Seperti biasa, ya. Maksudnya seperti konsep awalnya bahwa bentuk umumnya, jadi saya ulang sedikit ya, bahwa fx dibagi dengan gx, kalau dia lebih besar sama dengan 0, ya lebih besar sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan, berarti lebih kecil sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya harus seperti ini. Di sebelah kiri tanda ketidaksamaan adalah pembagian fungsi, di sebelah kanan tanda ketidaksamaan adalah 0. Oke. Nah, langkah-langkahnya boleh kalian lihat lagi di video sebelumnya, atau saya sekilas menyampaikan ya di sini. Ya, langkah pertama adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi gx tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai x pembuat 0. Ya, nilai x pembuat 0 pada fx maupun gx. Nah, kemudian yang ketiga, letakkan dia pada garis bilangan. Jadi, tentukan garis bilangannya, ya, garis bilangan yang memuat nilai-nilai x pembuat 0 pada langkah kedua ini tadi. Yang keempat, lalu tentukan area positif negatif, ya. Dan yang kelima adalah solusinya, tentukan interval yang memenuhi fx per gx lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Hanya 5 langkah ini aja. Cukup mudah, ya. Oke, coba kita lihat contohnya bagaimana. Yang pertama nih, contohnya ya. Sebagai contoh pertama adalah x kuadrat min 2x min 24 dibagi dengan x tambah 2, disebutkan di situ lebih kecil sama dengan 0. Oke, nah sebelum kita mengerjakan sesuai dengan 5 langkah ini, bentuk kuadrat ini kita cari faktornya dulu, ya. Sehingga ini menjadi x min 6 dikali dengan x tambah 4, yang merupakan faktor dari x kuadrat min 2x min 24. Oke, lalu dibagi dengan x tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini, tinggal melakukan langkah-langkah yang pengerjaannya ini, ya, yang 5 ini. Yaitu yang pertama, penyebut gx tidak boleh sama dengan 0. Siapa penyebut? X tambah 2. Berarti x tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Itu artinya bahwa x-nya tidak boleh sama dengan min 2. Oke. Langkah yang kedua, tentukan nilai x pembuat 0 pada fx maupun gx. Nah, kalau pada gx yang ini min 2. Ya, kalau pada fx berarti x min 6 sama dengan 0, berarti x-nya 6. Kemudian x tambah 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 4. Yang terakhir yaitu x sama dengan min 2. Jadi di sini tujuan kita hanya menentukan nilai-nilai x pembuat 0 supaya kita bisa meletakkannya pada garis bilangan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang langkah ketiga, tentukan garis bilangannya. Jadi garis bilangannya ya seperti ini kira-kira nanti.
min 4. Min 4 di sini ya. Nah, min 4 apakah boleh sama dengan min 4? Artinya ini bulat kosong atau bulat penuh? Maka ini bulat penuh. Kenapa? Karena dari sini kita dapatkan min 4. Min 4 tambah 4, 0. Dikali X min 6, 0. Sama dengan 0. Nah, ini kan ada sama dengannya. Ya. Jadi, untuk min 4 dia bulat penuh. Kemudian berikutnya, min 2 bulat kosong. Kenapa? Karena tidak boleh sama dengan min 2. Syarat penyebut tadi. Kemudian 6 bulat penuh. Kenapa? Karena dia di sini. 6 kurang 6, 0. Sama dengan 0. Kan gitu. Soalnya kan ada sama dengan. Oke. Nah, sekarang langkah keempat menentukan area positif dan negatif. Perhatikan di sini X-nya bentuknya positif. Yang ini juga positif. Yang bawah ini juga positif. Positif kali positif kali positif. Hasilnya apa? Positif. Maka paling kanan positif, pindah negatif, pindah positif, pindah negatif. Nah, sehingga kita sudah dapatkan area positif negatifnya, maka yang terakhir adalah menentukannya. Area yang mana yang diminta? Nah, perhatikan di sini bahwa yang diminta lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu negatif kan? Berarti ini yang diminta. Ya, dengan diantara min 2 dan 6. Oke, sekarang langkah terakhir tentukan intervalnya. Berarti X-nya kurang dari sama dengan min 4. Ya, ke kiri min 4. Lalu ini tandanya kalau seperti ini kayak gawang begini, berarti diantara. Nah, tapi karena di sini bulat penuh, yang 6, ini pakai sama dengan min 2, 6. Nah, maka jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar dari min 2 dan lebih kecil sama dengan 6. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua, supaya bisa lebih dipahami lagi. Contoh yang kedua, katanya X min 1 dibagi dengan, ya, X kuadrat tambah 2X dikurang dengan 8. Lebih kecil dari 0. Nah, sekarang ini kita faktorkan dulu, supaya nanti kita bisa menentukan nilai-nilai X pembuat 0. Ya, difaktorkan dulu. Jadi X min 1 dibagi faktor dari X kuadrat plus 2X min 8. Itu adalah X tambah 4 dikali dengan X min 2. Lebih kecil dari 0. Nah, setelah seperti ini baru 5 langkah ini kita kerjakan satu persatu. Nah, yang pertama apa? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut itu kan yang X tambah 4 kali X min 2. Berarti X tambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti dari sini X-nya tidak boleh sama dengan min 4. Lalu X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke. Next, pembuat 0-nya. Ya, pembuat 0-nya. Tinggal yang atas yang belum. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. Yang tadi, yang berikutnya adalah X min 4 dengan X sama dengan 2. Tujuan kita di sini adalah untuk menentukan titik-titik batas pada garis bilangan. Nah, sehingga kita lanjut pada langkah keempat. Langkah ketiga, maaf, tentukan garis bilangannya. Ya, kita tentukan garis bilangan. Kemudian letakkan pembuat 0 ini pada garis bilangan. Yang paling kecil min 4 di sini. Bulat penuh atau bulat kosong? Perhatikan, dia tidak boleh min 4, berarti bulat kosong. Berikutnya adalah 1. 1 ini bulat penuh atau bulat kosong? 1 kan dapat dari sini. Tapi ini kan tidak pakai sama dengan 0. Jadi, satunya bulat kosong. Karena kalau dia bulat penuh, berarti satunya ikut. 1 kurang 1, 0. Sementara ini kan tidak ada sama dengan 0-nya. Ya. Kemudian yang terakhir 2. 2 ini bulat kosong. Karena syarat GX tadi, syarat penyebut, tidak boleh sama dengan 2. Sekarang kita masuk pada langkah keempat. Langkah keempat, tentukan area positif negatifnya. Nah, yang ini kan positif. Ini positif. Koefisien X-nya ini positif. Positif kali positif kali positif, positif. Maka paling kanan positif, pindah negatif, pindah positif, pindah negatif. Oke. Nah, yang diminta adalah lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu negatif. Oke, berarti yang diminta adalah yang diantara 1 dan 2
atau di sebelah kiri dari min 4. Sehingga kita dapatkan X-nya kurang dari min 4 atau X-nya di antara 1 dan 2. Nah, seperti ini contoh yang kedua. Oke, sekarang kita masuk pada contoh yang keempat, biar lebih paham. Contoh yang ketiga maksud saya ya, contoh yang ketiga, katanya di situ dalam soal, X dikurang 3 dibagi dengan X tambah 2 lebih kecil sama dengan X tambah 1 dibagi dengan X tambah 4. Oke. Nah, pada bentuk umumnya tadi, saya katakan bahwa harus di sebelah kanan tanda ketidaksamaan itu 0. Nah, berarti ini harus di sini harus 0. Itu artinya X tambah 1 per X tambah 4 harus dipindahkan ke ruas ke ruas kiri. Ya. Sehingga kita dapat nanti di sini X min 3 dibagi X tambah 2 dikurang X tambah 1 per X tambah 4. Lebih kecil sama dengan 0. Ini kan pengurangan bentuk pecahan. Apa yang dilakukan? Samakan penyebut. Jadi, yang sebelah kiri tanda negatif kita kali dengan X tambah 4 per X tambah 4. Supaya apa? Sama penyebutnya nanti. Yang ini X tambah 2 per X tambah 2. Sehingga penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan bentuknya. Yang ini, X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X, min 3 kali X, min 3X. Min 3X tambah 4X itu berarti plus X. Lalu min 3 dikali 4, plus min 12. Maaf ya. Min 12. Nah, jadi ini dikurang dengan 12. Kita bikin kurung buka, kurung tutup untuk memisahkan tanda negatif ini. Ya. Kemudian yang ini, X kali X, X kuadrat. 1 kali 2, 2. Maaf yang ini. X kali 2, 2X. 1 kali X, 1X. 2X tambah 1X, 3X. Lalu 1 kali 2, berarti plus 2. Lalu dibagi dengan X tambah 2 dikali dengan X tambah 4. Lebih kecil sama dengan 0. Oke, sekarang kita tetap menyederhanakan. X kuadrat dikurang X kuadrat tewas. Nah, kemudian X, ya, X ini dikurang 3X, berarti min 2X. Kemudian min 12 dikurang 2, min 14. Dibagi dengan, yang ini tidak perlu kita kalikan ya. Jadi ini X tambah 2 dikali dengan X tambah 4. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, baru yang 5 syarat, 5 cara pengerjaannya, 5 langkahnya ini, ya kita kerjakan. Pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutkan X tambah 2 dengan X tambah 4, maka X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Begitu juga dengan X tambah 4 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya nggak boleh sama dengan min 4. Nah, gitu dia. Next, tentukan pembuat nolnya. Kan gitu. Tentukan pembuat nolnya. Berarti min 2X min 14 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 14. Maka kita dapat X-nya sama dengan min 7. Untuk yang atas. Pembilang. Nah, untuk penyebutnya, pembuat nolnya tadi ini. Sama aja. Jadi X sama dengan min 2 dengan X sama dengan min 4. Sekali lagi, tujuan kita di sini adalah ingin menentukan titik-titik pada garis bilangan. Ya, titik-titik X pembuat nolnya. Sehingga kita masuk sekarang pada garis bilangan. Nah, garis bilangan. Tes. Ya. Disusun nih, min 7, min 4, min 2. Paling kecil kan min 7. Bulat penuh, bulat kosong. Lihat, sini pakai sama dengan. Min 7 itu dapatnya dari atas. Berarti, boleh dong sama dengan 0. Dan diminta sama dengan 0. Berarti ini bulat penuh. Sedangkan yang min 2 dengan min 4 itu bulat kosong. Kenapa? Karena dia penyebut tadi. Di sini syaratnya. Nggak boleh sama dengan min 2 dengan min 4. Bisa ya?
Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan area positif negatif, langkah keempat. Dengan cara, lihat ini min 2x, berarti negatif. Ini 1x positif, ini negatif, ini positif, ini juga positif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Maka paling kanan negatif, pindah positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta dalam soal adalah lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Maka yang ini. Nah, di antara min 7 dengan min 4 atau lebih dari min 2. Udah, maka tinggal kita tentukan intervalnya. Ya, X-nya di antara nih, kalau model kayak gawang begini berarti di antara. Nah, karena ini bulat penuh berarti min 7 di sini. Sama dengan maksud saya. Maka ini min 7, ini min 4. Atau di kanan min 2 berarti lebih besar dari min 2. Nih, selesai. Oke, bisa ya? Mohon maaf, saya agak serak dikit. Nah, kemudian yang keempat, contoh. Yang terakhir nih, sebagai contoh. Katanya adalah X min 1 dibagi dengan X min 2. Lebih besar sama dengan X min 3 dibagi dengan X min 4. Seperti biasa tadi, di sebelah kanan ketidaksamaan harus 0. Berarti ini pindah ke kiri. Sehingga kita dapat X min 1 per X min 2 dikurang X min 3 per X min 4 lebih besar sama dengan 0. Oke, lalu samakan penyebut karena itu bentuk pengurangan bentuk pecahan. Berarti yang ini kita kali X min 4 per X min 4. Supaya X min 4 di kanan ini ada di kiri. Begitu juga dengan yang ini kita kali dengan X min 2 per X min 2. Supaya penyebut yang kiri ini muncul di kanan. Sehingga jadi penyebutnya sudah sama. Nah, langkah berikutnya kita mau menyederhanakan dulu. X dikali X berarti X kuadrat. X kali min 4 min 4X. Min 1 kali X min X. Min 4X min X berarti min 5X. Kemudian min 1 kali min 4 tambah 4. Dikurang, pakai kurung ya. Selalu biasakan pakai tanda kurung begini supaya memisahkan tanda negatif ini, tanda kurang ini ya. X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Min 3 kali X, min 3X. Min 2X, min 3X, min 5X hasilnya. Min 3 kali min 2 plus 6. Nah, tinggal dibagi dengan X min 2 dikali dengan X min 4. Lebih besar sama dengan 0. Oke, sederhanakan lagi. X kuadrat dikurang dengan X kuadrat tewas. Min 5X dikurang min 5X tewas. Berarti tinggal 0. Nah, berikutnya 4 dikurang 6. Berapa? Min 2. Dibagi dengan X min 2 kali X min 4. Udah, lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Yang di atas ini, pembilang ini bukan bentuk fungsi. Dia bilangan real min 2. Artinya apa? Pembilangnya ini sudah pasti merupakan bentuk negatif. Kan begitu ya? Nah, sementara yang diminta di sini adalah lebih besar dari 0. Yang diminta di dalam soal ini adalah positif. Maka negatif dibagi apa di sini supaya hasilnya positif? Tentu negatif dibagi negatif. Sehingga X min 2 dikali dengan X min 4 ini lebih kecil dari 0. Karena negatif bagi negatif, hasilnya positif, lebih besar dari 0. Kemana tanda sama dengannya? Kok nggak ada? Karena dia ini penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga langkah pertama pada proses pengerjaannya yang ini, nah ini sudah langsung dilakukan. Ya, sehingga langsung masuk tahap yang kedua. Tentukan pembuat nolnya, berarti X sama dengan 2, yang ini X sama dengan 4. Next, tentukan garis bilangan. Nah, buat garis bilangan, letakkan pembuat nol itu, yaitu X sama dengan 2 dan 4 itu pada garis bilangan. Sama-sama bulat kosong, karena tidak pakai sama dengan. Dan memang dalam syaratnya adalah, dia tidak boleh sama dengan 2, penyebut ya, dan tidak boleh sama dengan 4. Langkah berikutnya adalah tentukan area positif negatifnya. Nah, kita lihat ya, di sini X-nya positif, ini
positif. Positif kali positif, atau yang ini juga boleh. X-nya positif, ini positif. Positif kali positif, positif. Berarti paling kanan ini positif, pindah negatif, pindah positif. Yang diminta kan kecil dari 0. Kecil dari 0 itu negatif. Berarti yang diminta area ini. Nah, itu. Sehingga langsung dapat nilai X-nya itu adalah di antara 2 dan 4. Inilah solusinya. Oke, kira-kira seperti itu pembahasannya. Semoga 4 soal ini bisa membuat kalian bisa lebih memahami pertidaksamaan rasional kuadrat. Ya, walaupun kalian tetap harus banyak berlatih supaya bisa benar-benar menguasai. Oke, sebagai untuk latihan kalian, nah saya kasih soalnya ya. Tolong dikerjakan, dilatih. Jadi saya kasih soal latihannya yang mirip dengan yang saya bahas, supaya kalian benar-benar terlatih. Jadi jangan belajar matematika itu jangan hanya sekedar mendengar dan melihat, tapi harus melakukan. Ya. Nah, contohnya soalnya adalah begini. 2 min X dibagi dengan 2X kuadrat min 5X min 12 lebih kecil sama dengan 0. Yang kedua X dibagi dengan X tambah 2 lebih kecil sama dengan X. Yang ketiga, ya, X min 4 dibagi dengan X min 3, kemudian lebih besar sama dengan X min 2 dibagi dengan X min 1. Dan terakhir yang keempat. Yang keempat adalah 7 per X tambah 5 lebih kecil sama dengan 5 per X min 7. Nah, ada 4 soal latihan kalian di rumah. Cobalah dikerjakan. Ambil waktu, ambil komitmen. Ya, harus mau untuk berlatih. Karena kalau matematika tanpa berlatih itu omong kosong, nggak akan bisa. Kalau kalian ada kendala ketika mengerjakan 4 soal ini, coba diputar ulang lagi video ini, dipahami pelan-pelan. Saya yakin kalian bisa. Oke? Semoga pembahasan saya di sini bisa kalian pahami, bisa membantu kalian. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!